Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Uqaddimu lakum tahiyatal Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Dinas, Bapak Sekretaris Dinas, juga perwakilan dari kantor Kementerian Agama Wilayah Jawa Barat, para pejabat, para guru, para hadirin hadirat di yang offline atau yang online, mudah-mudahan Allah memberi berkah buat kita semua. Saya sangat tertarik Bapak, temanya kita menciptakan anak yang terdidik, terbaik dan istimewa. Karena di dalam Al-Quran kita mengetahui kita dilarang punya generasi yang lemah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khaufu 'alaihim. Hendaklah mereka itu khawatir kalau meninggalkan generasi yang lemah di belakang mereka. Mudah-mudahan dengan smart trend ini anak-anak kita di Jawa Barat khususnya menjadi anak didik yang terdidik, terbaik dan istimewa. Ada beberapa langkah praktis. Pertama, Bapak Ibu, bahwa mendidik anak itu mulai dari, kalau dalam perspektif Islam, mulai dari kita memilih jodoh kita. Karena orang tua dan anak itu adalah upaya kita untuk melahirkan anak soleh. Maka niatkan ketika kita melakukan pernikahan diawali dengan ibadah, karena akan lahir generasi terbaik dari rahim istri kita. Kalau saya tanya ibu-ibu, pilih laki-laki soleh miskin atau benghar buraung? Pasti jawabannya pilih soleh benghar. Padahal kalau sudah menikah cukup jawabannya nu aya weh. Tapi saya yakin kita ingin punya laki-laki yang soleh, kaya, benghar, jabatan tinggi. Tapi yang paling utama kata Rasulullah, fadfar bidatiddin taribat yadaka. Pilih olehmu pasangan yang soleh, yang punya agama, pasti kamu akan selamat, kamu akan bahagia. Jadi dimulai dari proses memilih jodoh dalam Islam itu. Yang kedua, Bapak Ibu, ya, jangan pernah saya tambahkan memilih jodoh itu bukan niat untuk ibadah, tapi niatkan untuk ibadah. Karena di sana ada cara kita untuk mendapatkan keturunan yang baik. Selama saya menjadi narasumber di MKFM, dulu acara Rumahku Surgaku, saya hampir tidak menemukan keluarga yang bahagia. Karena menurut saya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah itu bukan keluarga bahagia. Karena yang datang ke saya rata-rata, Pak Ustadz, anak saya, Pak Ustadz, istri saya, Pak Ustadz, suami saya, bahkan Pak Ustadz besan saya. Maka saya mengatakan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah itu Bapak Ibu, itu mirip-mirip pegadaian, bisa mengatasi masalah tanpa masalah, begitu. Maka kalau kita ingin keluarga kita bahagia, salah satu aja, yaitu tegakkan di atas landasan agama. Insya Allah bahagia. Sebab bahagia itu kan dalam perspektif Islam kan tidak hanya harta, betul tidak Bapak Ibu? Saya mendengar ini ada orang yang penghasilannya sehari itu 150 juta untung usahanya. Berarti kalau 1 bulan itu 4,5 M. Allah takdirkan buat orang itu diberikan 2 hal yang tidak diberikan kepada orang lain. 1, katanya orang itu tidak bisa makan. Bayangkan oleh Bapak Ibu sekalian, mending dahar wae mararat, mending benghar itu bisa baranghakan. Sok mana kita hidup. Pasti kita ingin jadi orang kaya banyak makan. Justru kadang-kadang orang kaya susah makan kan gitu. Kenapa orang kaya susah makan? Biasanya orang kaya mah hese tuang, sebab seueur panyawat. Bapak jangan makan ini, nanti kolesterol Bapak naik.
ya asam urat, itu diabetes, ya jantung. Makanya orang kaya tuh susah makan. Makanya kalau kita ingin tahu kaya miskin, lihat makannya. Kalau dia sedikit makan, insya Allah benghar, begitu. Kalau orang mararat biasanya banyak makan. Sebab orang miskin mah tidak pernah memeriksa darah, makan habak begitu gering langsung maut. Orang miskin begitu. Mohon maaf Bapak Ibu. Ibu punya suami gagah, pinter, dermawan, soleh, itu resikonya banyak. Karena banyak yang mau sama suami kita, betul tidak? Tapi kalau punya suami belegu, goreng patut, miskin, mararat, kabina-bina, disimpan di lapang bola 7 peting mulai nyokot, insya Allah, kan begitu. Maksudnya apa Bapak? Simpen dunia di tangan kita, kita simpen akhirat di hati kita, dan kita letakkan kematian di 2 pelupuk mata kita, kan begitu. Nah makanya sekali lagi, orang itu kaya tapi dikasih tidak bisa makan. Yang kedua katanya Bapak Ibu, tidak bisa tidur. Bayangkan, katanya orang itu beli kasur ratusan juta Bapak Ibu, ternyata tidak bisa tidur. Dan tidur mah bukan oleh kasur, tidur mah adalah nyambungnya pikiran dan hati kita. Silakan Bapak habis sholat zuhur ngelempengkeun cangkeng di masjid, waduh nikmatnya itu, betul tidak? Tidak pakai bantal, tidak ada apa-apa, cuma ngelempengkeun cangkeng, tertidur pulas. Begitu tidur oleh malaikat dikasih mimpi, ternyata mimpinya ketemu bidadari. Di tengah-tengah banget bidadari, ternyata mirip mantan ketika SMA. Luar biasa itu, kebahagiaan di atas kebahagiaan. Itu Bapak Ibu, makanya saya yakin loh, tidur itu bukan urusan kasur, tapi urusan hati dan pikiran nyambung. Silakan Bapak tidur di gedung yang mewah, dijaga satpam, harta banyak, ternyata begitu tidur dikasih mimpi oleh Allah, cuman sedikit mimpinya, diudag-udag KPK, saya yakin tidak bisa tidur. Itu begitu ya. Makanya kenapa orang-orang sedang sholat Jumat pada tidur? Karena hati dan pikirannya nyambung, karena percaya bahwa khotib membawa jalan ke surga. Itu begitu Bapak Ibu. Makanya cara rewayat gitu. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, di sini letaknya bahwa kita pilih pasangan kita yang soleh, yang soleha, karena kita yakin rumah tangga kita ditegakkan di atas landasan ibadah. Yang kedua Bapak Ibu, kalau pengen punya anak soleh katanya, tadi anak yang terdidik, terbaik dan istimewa. Yang kedua apa? Prinsip pendidikan harus murokazah, yaitu komprehensif. Selain kita harus memilih jodoh yang terbaik, juga dikuatkan dengan prinsip pendidikan yang murokazah. Apa pendidikan yang komprehensif itu? Satu, saya yakin menyentuh aspek akidah, aspek spiritual, kecerdasan akidah, kecerdasan spiritual. Kita didik anak-anak kita supaya orang yang mengenal Tuhannya, aspek akidah. Yang kedua ada aspek disebut dengan aspek intelektual, ya, tarbiyah akliyah. Karena selain soleh harus pinter anak kita itu. Kemudian ada juga tarbiyah indibatiyah, pendidikan kedisiplinan, bahkan masuk tadiah pendidikan fisik. Saya yakin melahirkan anak soleh itu tidak hanya memilih suami istri yang soleh soleha, tetapi juga dikuatkan dengan prinsip pendidikan yang murokajah, yang komprehensif. Tidak hanya aspek intelektualnya, tapi aspek batinnya. Tidak hanya aspek intelektual dan batin, juga aspek indibatiyah, kedisiplinan. Dan juga jelas ada aspek jasadiah, aspek fisik buat anak-anak kita. Saya pernah ceramah Bapak Ibu di beberapa sekolah SMA di Bandung, dan saya tanya waktu saya ceramah itu, Ananda, seluruh Ananda yang hadir, saya tanya, siapa di antara Ananda yang belum pernah bohong kepada orang tua? Kabeh budak caricing. Berarti pernah bohong. Atau saya tanya sekarang ibu-ibu yang hadir di sini, acungkan tangan ibu yang belum pernah bohong ke salaki. Cung. Kan ada lelaki mah tuh kudu ditanya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Ini aspek buat apa anak pinter tapi rajin berbohong. Apalagi bulan Ramadan, Masya Allah, yang membatalkan puasa itu cuma 3, betul tidak? Dalam perspektif fikih, yang membatalkan puasa cuma 3, makan, minum, hubungan suami istri. Tapi yang merusak pahala puasa sangat banyak.
Maka ketika kita bicara yang membatalkan puasa, tidak hanya perspektif fikih, betul tidak? Kan dalam fikih itu makan, minum, hubungan suami istri. Mohon maaf yang beda pendapat dengan saya, termasuk di infus menurut saya itu tidak membatalkan puasa. Kenapa di infus tidak membatalkan puasa? Karena orang yang di infus tidak puasa, kan begitu. Jadi berarti di infus tidak membatalkan puasa, perspektif fikih. Betul tidak? Apa salah satu yang merusak pahala puasa itu? Bohong, gibah. Bisa jadi puasanya sah dari subuh sampai maghrib, tapi tidak berpahala. Maka saya ingat itu orang tua saya orang kampung, Pak. Emak saya itu dulu waktu saya kecil bilang, mun puasa maneh tong ngorong. Saya nggak ngerti apa kaitannya ngupil ngorong dengan batal puasa. Begitu saya konfirmasi, mak setenaha budak puasa temenang ngorong, ye budak ngah, lamun ngorong teh sok ngal, lamun ngorong sok dilamot, eta yang membuat batal. Begitu. Sok saya tanya bapak-bapak yang ada di sini, punten, hari rasanya korong apa? Asin. Ah berarti pernah ngalamot baheula gitu. Punten Bapak Ibu. Ini ya, yang membatalkan puasa sedikit. Ada lagi apa? Tidak boleh berenang, betul tidak? Kenapa? Karena kalau anak kecil berenang sup ke jero cai, bakal minum di jero cai. Maka ada aturan dari orang tua, lamun keur puasa tong hitut di jero cai, batal. Dalilannya ke dalil agama. Saya nanya sama mamang saya, mang setenaha orang puasa tidak boleh hitut di cai. Eta teh alo cenah nggak termasuk idkhalul ma ilal jasad, ngasupkeun cai ka jero awak. Maksudnya lamun aya jelema hitut di jero cai, dut eta na muka. Begitu menutup, air terkemot masuk ke dalam tubuh, batal puasa. Gitu Bapak Ibu. Cik abi teh nahanya kudu aya terkemotan. Sok mang setaina mah ada zaman objektif empiris eta sok. Siapkeun baskom eusian cai ku amang. Keur hitut cing antal kenta bujur kanu cai, cing tirata kakemot henteu. Kan ternyata itu apa? Itu adalah cara orang tua agar anak-anaknya itu benar dalam melakukan ibadah. Maka saya titip ya buat Bapak Ibu sekalian, kalau terjadi perbedaan fikih dalam hidup ini tidak usah ribut, betul tidak? Yang penting orang masing-masing punya dalil, punya landasan. Saya kebetulan mesantren di Bandung, di Garut, istri saya mesantren di Jawa. Kami sekeluarga sholat aja beda Bapak. Saya nggak apa-apa. Yang penting istri saya sholatnya punya landasan, saya punya landasan. Istri saya itu kalau sholat pakai mau kena, saya tidak. Ini juga perbedaan yang harus dikuatkan oleh kita. Saya yakin itu begitu ya. Nah, oleh karena itu kalau perbedaan fikih itu biasa kita itu. Jadi sekali lagi, ciptakan anak didik itu salah satunya apa? Tidak hanya aspek intelektual, tapi juga aspek indibatiah, kedisiplinan, kejujuran dan sebagainya. Itu yang saya sebut dengan aspek pendidikan yang tarbiyah, murokazah, aspek yang komprehensif. Yang ketiga, Bapak Ibu, di dalam Islam itu ada doa. Selain kita memilih pasangan yang soleh, solehah, kita punya prinsip pendidikan yang murokazah, yang komprehensif, ngawengku kasababaraha bagian dina pendidikan, tapi jangan pernah lupa ada aspek doa. Doa memiliki kekuatan yang sangat dahsyat, bisa merubah yang tidak mungkin jadi mungkin, yang susah jadi mudah, yang jauh jadi dekat. Dan saya ingat ternyata doa yang paling diijabah doa siapa Pak? Salah satunya adalah wa da'watul walid liwaladihi. Doa yang diijabah itu adalah doa orang tua kepada anak. Maka saya titip buat ibu-ibu yang hadir, jangan pernah egois. Suami kita itu sukses karena doa ibunya. Mohon maaf. Jangan egois para istri. Suami kita sukses karena doa ibunya. Kapan ibu mendoakan seorang anak? Sebelum anak lahir, ibu sudah mendoakan anak. Ya Allah, anugerahkan kami anak yang soleh. Kapan istri mendoakan suami? Eta yang jadi salaki, betul tidak? Eta ge lamun teu kesel. Lamun kesel kadang-kadang sok nyebakeun ka salaki teh, betul tidak Bapak Ibu? Punten ibu-ibu.
Bapak kalau di kantor ditelepon istri itu mengenakan atau mengkhawatirkan? Kalau bapak ditelepon ke pamajikan lagi di kantor, Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam, di mana? Di kantor. Video call, sok. Menenangkan atau mengagetkan? Saya tanya. Itu teh bukan ciri istri setia, ngan curiga kasalaki aya di mana gitu teh Bapak Ibu. Tapi ibu luar biasa. Makanya kenapa doa ibu itu diijabah Allah? Ya, karena ibu itu sangat ikhlas kepada anak-anaknya. Betul tidak? Silakan. Saya rasakan. Silakan bapak ngasih uang tiap bulan ke orang tua, ke ibu kita, tiba-tiba bulan ini tidak ngasih uang ke orang tua kita. Orang tua kita berarti Bu, sasieu mah teu tiasa masihan artos ka ibu, hapunten anu kasuhun. Kunaon gitu bisnis teh geuning, jangankan untung modal juga seep. Apa respon orang tua kita? Enggak usah bingung. Kalau perlu modal tuh rekening, sok ibu ambil sama Yang kedua, tanah yang di Majalaya atau yang di Soreang, sok jual buat modal. Betul orang tua seperti itu, Pak? Coba bapak sekarang bilang kepada istri, Bun, hampura ayah, bulan ini mah ayah tidak bisa ngasih uang sama bunda. Singgung mah respon pamajikan, ruas sambil berkata rek ngeusan ya hirup teh. Itu bapak ibu sangat jauh dengan respon ibu kita. Maka kenapa doa ibu itu diijabah? Karena ikhlas. Malah saya ketika ngasih uang ke emak saya, uang itu balik lagi. Mak cerita ini abdi gaduh artos keur si Neng weh, maksudnya istri saya. Tos aya mah kanggo si Neng mah. Keur barudak tos aya mah. Atau ke pesantren atau saya atau ke sekolah alhamdulillah biasa susah sampai S3 mah teh tenang. Atau ya ke saha artos keur emak kanggo emak lamun emak teu nampi abi moal kenging pahala, bayangin sok atuh ka dieu pasikeun. Orang tua dulu tidak punya rekening Bapak Ibu, disimpan hadapan bantal di nolaci tadi kunci-kunci acan lanci ge, betul tidak? Torojol we incunya anak saya iya berekeun we jero hate teh duit aing tah Mas. Makanya saya itu ketika habis ngasih uang ke orang tua, saya suruh datang anak saya ke neneknya. Begitu itu namanya kolaborasi amal soleh Bapak Ibu sekalian. Pahala menang, duit balik deui, itu luar biasa itu. Ini makanya saya yakin Bapak Ibu, kenapa suami sukses? Karena doa orang tua. Sepakat Bapak Ibu? Syekh Abdurrahman Sudes menurut cerita menjadi imam di Masjidil Haram itu katanya ibunya marah. Jadi saat itu anak-anak di Arab kan mainnya di pasir, Pak. Begitu Syekh Abdurrahman Sudes main di pasir, ibunya sedang masak persiapan untuk menerima tamu keluarga besar. Ada hajat. Ternyata masakan yang dimasak oleh Syekh Abdurrahman Sudes ya oleh ibunya dikasih pasir oleh Abdurrahman Sudes. Kabayang teh. Kira-kira lamun angin anu dipasok ibu dibere lembu erek dikumakeun eta budak. Karena wanita soleh ngembak naga soleh. Abdurrahman, pergi kamu ke Masjidil Haram, jadi imam di sana. Tak gitu. Makanya mun urang kesel ka budaknya gitu. Mangkat sia ke Jakarta, jadi presiden di ditu. Takut begitu Bapak. Insyaallah. Budak urang bakal jadi presiden insyaallah. Makanya sekali lagi Pak ya, saya doa orang tua itu luar biasa. Maka bapak-bapak ya yang hadir di sini, kita juga jadi orang tua buat anak-anak kita di sekolah. Doakan anak-anak kita supaya jadi anak yang soleh. Saya mendengar langsung dari seorang kiai, itu didaftar budak anu baraong di pesantren. Oleh lurah santri dikatakan, ya pasti dikeluarkan. Sabab baraong kabeh. Kurang lebih ada 20 orang anak baong. Cek Pak Kiai, cing budak baong ka dieu ieu. Nyuhunkeun daftarna mama. Begitu sabulan 2 bulan ternyata anak yang baong itu tidak dikeluarkan. Lurah santri nanya, "Ma, ari daftar santri atos katampi atos nate dikeluarkan?" "Ye, kumaha mama lain dikeluarkan, rek didoakeun." Kata langsung lurah santri, "Hanjakal aing teh jadi santri baong." Dan baong mah didoakeun ku ajengan. Makanya Bapak Ibu sekalian, satu hal yang harus kita ingat mengajar salah dengan doa ikhlas untuk anak didik kita. Saya yakin kita akan jadi orang tua yang terbaik buat anak kita.
Saya merasakan Bapak Ibu, Ibu Atikah SD itu ya, abdi sok diusap kepala sebelum masuk SD, bari diusapkeun sing bager kasep. Ya Allah, itu orang pertama kali nyebut bager jeung kasep ta abdi. Da abdi mah tahu diri teu kasep teu bager, luar biasa. Itu luar biasa. Dan itu ternyata kita punya dorongan untuk jadi orang bager dan kasep, walaupun tidak bager tidak kasep itu begitu. Dan saya rasakan doa ibu luar biasa ya. Saya masih ingat Bapak Ibu ya, mak saya itu banyak mendoakan setiap ibu kan buat anaknya itu. Saya pulang ceramah saat itu jam 1 waktu semester 2 di S3 saat itu. Masih ingat saya punya kebiasaan kalau pulang ceramah malam itu melihat daftar pekerjaan besok apa. Ternyata harus ceramah. Saya harus ceramah itu. Masya Allah. Maksud saya buat presentasi besoknya itu di depan profesor karena tugas kuliah. Sedangkan waktu sudah jam 1. Kita yang sama-sama pernah di S3 jam 1 untuk buat makalah besok itu sangat lelah. Betul tidak? Ya sudahlah, saya pasrah menang 2 paragraf di seripuh Pak. Ya sudahlah, mungkin nanti pada subuh. Ternyata begitu beres subuh, saya ada jadwal ceramah di masjid itu, di masjid komplek untuk ceramah subuh. Saya pilih ceramah, mudah-mudahan kenging berkah. Udah begitu saya pulang ke rumah, satu lagi senjata saya, emak saya. Saya telepon, mak, abdi peryogi doa. Ayeuna bade kuliah, doana kumaha? Waduh, saumur hirup tah, abdi mamatahan kolot kudu ngadoa. Ya Allah, anak saya Ahmad Humaydi mau presentasi di depan profesor, itu doa profesor itu tambahkan usianya, tambahkan kehormatannya, tambahkan penghargaan, tambahkan gajinya, tambahkan juga kesibukannya, sampai hari ini tidak datang ke kampus. Gitu masih kedua. Saya insya Allah doa baik buat profesor saya. Begitu saya datang ke kampus, ternyata bapak profesor itu sudah ada di kampus. Saya hanya diam termangu Bapak Ibu, dan saya bilang dalam hati saya, ya Allah, hambamu banyak dosa, jangankan doa saya, doa ibu saja tidak kau ijabah. Bari ceurik abi teh Pak, aing teh moal lulus kuliah gitu. Ada cek profesor, Pak Hum, siap Prof, mana makalah? Belum selesai Prof, makanya lamun S3 teh ulah ceramah wae, geuning Prof apal, apa nunung-unang penting adik saya. Oh siap Prof kalau begitu maksudnya. Terus gimana Prof? Kebetulan Pak Hum, hari ini saya ada rapat mendadak di Jakarta, jadi presentasi ditunda minggu depan saja. Saya langsung sujud syukur saya itu. Hari cek profesor, nah ente sujud syukur Pak Hum. Prof, saya bangga dan bahagia ilmu profesor dipakai oleh bangsa dan negara Republik Indonesia. Waduh, itu saja yang keluar Pak. Teu apal teh jero hate doa indung aing jero hate. Artinya apa Bapak Ibu? Doa memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Saya yakinnya Indonesia akan menang malam ini. Doa kita yang sedang puasa insya Allah. Kudu ngadoa apa ini tengah doa orang. Keun kamari mah urang malain eleh ngelehan. Karunya Australia piraku kudu eleh ke urang. Da baheula dibere kosong-kosong kamari, betul tidak? Insya Allah ayeuna urang kudu disepkeun tah musuh urang ayeuna insya Allah. Saya lihat prediksi 2-1 atau 2-0 buat Indonesia insya Allah. Bulan Ramadan Pak, bulan Ramadan ya. Jabah nanti tas penting bisa bulan Ramadan berdoa buat kesebelasan kita, bangsa Indonesia yang kita cintai insya Allah. Dan alhamdulillah Persib sekarang ini sudah di klasmen 1 dari 27 pertandingan dengan nilai 57, menyisakan 7 pertandingan. Saya prediksi Persib juga akan juara Liga Indonesia 2020 insya Allah. Insya Allah Bapak Ibu, jangan ragu insya Allah. Sebagai penasihat botak saya berdoa tiap saat untuk Persib insya Allah. Ya, para pemain Persib bagus, luar biasa. Bahkan di antara namanya sudah ada yang diabadikan di Bandung. Ciro, itu Ciroyom, itu sudah diabadikan di Bandung itu. Insya Allah. Eta Ciro teh orang Ciroyom sih apa itu. David Silva, ada Ciro, ada Edo, ada Hen luar biasa insya Allah, dan tidak akan terkejar. Di bawahnya Dewa tidak mungkin bisa mengejar Persib, juga Persebaya dan Persija tidak mungkin bisa menggeser Persib di klasmen 1 dari 27 pertandingan, menyisakan 7
pertandingan lagi insya Allah. Itu Bapak Ibu sekalian. Kena abdi mada ari kiai mah hiburan nonton bola Bapak Ibu. Ya makanya jangan aneh lamun kiai banyak anak sabab hiburan deui gitu tuh. Dah abdi ge hoyong ka karaoke siga bapak-bapak apal PR pan kiai mah teu meunang. Dah ka mana-mana make sarung betul tidak? Itu. Engke insyaallah kalau sudah ada karaoke syariah saya akan datang ke karaoke insyaallah. Ayeuna macan aya karaoke syariah insyaallah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian dan tidak penting aspek pendidikan dalam keluarga kita ada aspek uswatun hasanah, contoh teladan. Inilah aspek terpenting juga dalam pendidikan hidup kita. Orang tua yang baik adalah orang tua yang memberikan contoh teladan buat anak-anaknya. Saya percaya Bapak Ibu, anak kita akan meniru kita, anak kita akan mencontoh kita. Dan titip buat kita semua, kita pasrahkan anak kita kepada takdirnya, kita membimbing anak-anak kita di jalan yang lurus. Jadilah kita contoh teladan buat anak-anak kita. Hal yang kecil Bapak Ibu, umpamanya mohon maaf. Ketika kita makan, suruh anak kita makan pakai tangan kanan dan kita yang memberi contohnya. Teteh makan pakai tangan kanan. Itu karena dianjurkan oleh Rasulullah. Idza akala adukum ta'aman falyakul biyamini wa idza syariba falyashrab biyamini. Ingat sesungguhnya setan, kata Rasul, makan pakai tangan kiri. Nikmat kita makannya. Begitu ibu sedang memberi contoh, ditorojol teh salaki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Langsung ngambil kerupuk sambil berdiri pakai tangan kiri. Bagaimana ibu memberikan contoh kepada anak untuk menegur suami? Bisikin dengan kata-kata indah dan bijak. Bab kita lagi ngasih contoh buat anak-anak kita makan pakai tangan kanan. Dihormati itu suami kita. Ulah ngagorowo hadapun budak. Begitu salaki ngambil kerupuk bari nangtung, barudak ceking udah hayang apal setan ke teker barang hakan. Bapak maneh, Masya Allah. Dilindungi kehormatan suami kita sebagai ayah. Makanya kenapa kita harus manggil ayah? Itu memberikan contoh. Ibu manggil suami ayah supaya anak kita memanggil ayah. Maka panggilan itu ada dua, panggilan ketika ada anak dan panggilan ketika di kamar berdua. Saya sangat tidak setuju kalau di kamar ibu masih manggil ayah. Kenapa? Itulah yang menyebabkan laki-laki tidur tidak bergairah dengan istri karena dipanggil ayah, asa sare jeung budak. Betul cita. Panggil dengan panggilan kemesraan, bebek, yaya, atau seperti anak muda sekarang, coy, bro, silakan tidak masalah. Cek ibu teh, coy, apa bro, silakan tidak masalah. Tapi ketika ada anak kita, tuh ke papa, tuh ke mama, ingin memberikan contoh kepada anak kita. Insya Allah Bapak, mudah-mudahan Allah memberikan berkah buat kita semua. Demikian yang bisa disampaikan karena waktunya sangat terbatas dan nanti kita akan dapat hiburan dari dakwah pakai wayang insya Allah. Saya juga tidak akan keluar dulu dan geus lila teng lalajo wayang insya Allah. Mudah-mudahan aya berkahnya Kang ya. Terima kasih Pak Kadis, terima kasih undangannya semua dan mudah-mudahan pesantren Ramadan ya yang diadakan oleh Dinas Jawa Barat ini di sekolah diberikan kemudahan dan dilancarkan dan hari ini ditutup. Kita insya Allah bisa melahirkan ya anak didik kita yang terdidik, terbaik dan istimewa insya Allah. Aku lu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami haturkan jazakallahu khairan katsiran pada yang kami hormati Bapak Dr. Ahmad Humaydi MSI yang telah memberikan Mau'idatul Hasanah ya. Banyak sekali tentunya hikmah-hikmah yang telah kita dapatkan di pagi hari ini. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk selanjutnya marilah kita simak dengan seksama sambutan arah